tapi lek aku lewat kene ya ketok teko iki ketok teko apa jenenge kocok soalnya tidak bisa lewat. Hai, selamat malam semuanya. Oke, kita sambil menunggu Kakak Fauzan. Nah, ini Kak Fauzan nih. Oke, Kak Fauzan. Kak Fauzan bisa join nggak nih? Oke, teman-teman, kita sambil menunggu Kakak Fauzan ya. Jadi malam ini kita tuh bakalan bahas tentang tips menjaga keamanan dan privasi di era digital nih. Kan sekarang udah siapa sih yang nggak punya media sosial, ya kan? Siapa sih yang nggak pakai digital gitu? Pasti kita semuanya punya media sosial, dan kita malam ini tipsnya dalam menjaga keamanan di era Ya, digital. Oke, udah. sorry. Terbalik ya? Balik ya. Yes. Oke, Kakak Oke. Fauzan, selamat malam. Selamat malam, Kakak Anzil. Oke, Kak Fauzan, nih karena kita udah waktunya udah start nih ya, dan udah mulai Siap, banyak teman-teman yang join. Jadi malam ini kita siap. bakalan ngomongin tentang tips menjaga keamanan dan privasi di era digital. Oke, sebelum kita masuk ngebahas tentang itu, aku akan kenalin dulu nih, malam ini narasumbernya siapa sih? Jadi malam ini kita bakalan ngobrol dengan Kakak Fauzan Akbar. Kak Fauzan Akbar ini udah malang melintang lah ya di dunia per-IT-an ya. Udah, kalau dilihat dari CV-nya, dari tahun 2003 sampai sekarang tahun 2020, semua bidang pekerjaannya di bagian IT. Jadi nggak perlu diraguin lagi ya kan. Kalau ngomongin tentang keamanan di IT nih, Kak Fauzan nanti bakalan kasih tips dan apa aja sih hal-hal yang berbahaya gitu. Betul ya Kak Fauzan ya? Betul. Oke. Ancaman yang ada sekarang. Iya, ancaman. Jadi kalau kita nggak mungkirin ya Kak Fauzan, sejak era pandemi ini kita semuanya, semua lini ya, dari anak sekolah sampai kita para pekerja gitu, akhirnya dituntut melakukan semuanya lewat media gitu ya, baik itu media sosial atau media penghubung lainnya gitu kan. Kalau kita meeting jadinya, kita boleh sebut merek nih ya. Jadi meeting Boleh. kita pakai, ada yang pakai Zoom gitu ya. Bahkan waktu itu sempat rame bahwa kalau kita pakai Zoom, data kita bisa diambil tuh. Dengar nggak? Pernah dengar nggak tuh Kak Fauzan? Dengar, memang ada keraguan pada saat Zoom mulai booming di kita untuk media meeting ya. Booming dan memang ada beberapa teman-teman kita yang menemukan akun Zoom-nya ada di dark web. Dark web itu semacam apa namanya, semacam akun gelap yang memperjualbelikan identitas. Nah, Nah, ini yang bahaya kan? jadi Berarti identitas kita tuh jadi bukan rahasia lagi kalau di era sekarang ya kan? bukan, bukan. Nah, justru dengan begitu kita harus berhati-hati dan harus lebih waspada sekarang, karena utamanya identitas kita malah lebih banyak disimpan di digital, nggak kayak zaman dulu ya, masih di Iya, kertas, kartu,
atau kita simpen di lemari kita gitu. Kalau sekarang karena sudah eranya sudah berubah, tadi Kak Anzil bilang bahwa kita sudah mulai berubah, apalagi di dampak yang luar biasanya pada saat pandemi ini, semuanya kita lakukan digital, termasuk sharing data-data perusahaan yang lebih besar lagi dibanding pribadi kita. Yang kecil saja sudah kita share ke digital, apalagi yang besar. Nah, saya coba nanti akan bicara sedikit terkait, karena kita nggak bicaranya perusahaan ya, tapi bicaranya yang kita aja dulu sendiri yang mengamankan data-data pribadi kita, gitu. Oke. Jadi ancamannya apa aja sebenarnya Kak Fauzan kalau kita udah mulai nih melakukan semuanya di berbagai media gitu ya? Nggak hanya media sosial aja tentunya ya. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke ancaman, yang perlu kita ketahui, Kanzil, bahwa secara garis besar itu ada, mungkin Kanzil pernah dengar hack ya? Iya, pernah. Hacking, usaha-usaha kegiatan yang dilakukan untuk menerobos alat-alat digital kita, handphone, komputer, atau apapun lah yang bentuknya digital. Nah, secara garis besar itu ada 2 jenis hack. Nah, ini yang perlu kita waspadai, Kak. Yang pertama adalah social. Yang kedua, nah, dari 2 jenis hacking ini, ancaman apa saja? Tadi pertanyaannya kan ancaman apa saja yang keluar kan? Yang pertama adalah yang jelas, pencurian identitas. Identitas itu bukan hanya pada nomor KTP, terus apalagi nama kita, tanggal lahir, bukan hanya itu. Identitas itu termasuk pada password, informasi perbankan, atau apapun materi-materi yang mengakibatkan reputasi kita hancur ya. Banyak kok itu banyak yang dapat, termasuk yang paling berat adalah yang paling banyak sebenarnya adalah pencurian identitas kartu kredit. Nah, itu kita harus hati-hati nih kan. Itu yang bahaya ya. Bahaya banget. Yang kedua, selanjutnya adalah ancaman atas kegiatan hacking yang tadi saya sebutkan. Ya tadi ya, bocornya informasi pribadi. Nah, ini yang juga perlu kita waspadai. Biasanya informasi pribadi ini bocor akibat kegiatan utamanya oleh social hack. Social hack itu apa? Social hack itu kayak kita dapat SMS, ibu dapat hadiah gitu ya kan? Di telepon, lalu kita dikasih tuh data-data pribadi kita. Nah, ini satu tips yang harus kita perhatikan terhadap ancaman ini adalah jangan pernah kasih tanggal lahir dan nama ibu kandung. Hati-hati nih Kak Anzil. Ini ini hati-hati karena dua informasi ini digunakan di perbankan. Oke, iya benar. Kalau kita buka kan biasanya gitu ya, tulis tuh. Betul. Nama, tanggal lahir dan nama ibu kandung. Itu kalau di perbankan dijadikan kunci. Selanjutnya, nah yang ketiga ini yang tadi saya sudah sebutkan berkaitan dengan yang di pencurian identitas, penipuan perbankan. Ini banyak banget, beneran ini udah luar biasa banyak ya sekarang ya modus-modusnya ya, transaksi online ya. Kayak misalkan mungkin Kak Anzil pernah dengar yang kejadian di salah satu penyedia layanan ojek online. Kalau kita lihat di media sosial, si drivernya ya mengarahkan customernya untuk ngisi nominal dengan Briva, nomor Briva. Nah itu pernah dengar ya. Ini salah satu bentuk pemanfaatan media digital perbankan untuk penipuan. Nah ini yang juga perlu diperhatikan. Hati-hati dalam transaksi nih Kak Anzil. Harus benar-benar bahwa rekeningnya adalah rekening yang real. Artinya bukan sekedar kita banyak kok rekening-rekening. Jujur saya pernah tertipu juga untuk yang nomor 3 nih. Pengalaman sekali saya nomor 3 ini. Saya pernah tertipu juga. Jadinya lalu saya pelajari polanya dan memang ternyata mereka cukup cerdas ya.
era dengan memanfaatkan media-media digital yang Kak Anzil tadi sebutkan pada saat membuka media sosial mereka pakai, sehingga ketika kita sudah melakukan transaksi online, ya sudah, karena perbankan tidak akan melihat sebagai itu sebagai transaksi mencurigakan, karena kita transfer secara sukarela. Gitu, Iya, ini yang perlu perlu diperhatikan. Nah, yang sadar keempat, diri gitu ya. Waktu transfer ya udah betul, sadar aja gitu. betul, karena perbankan kan tidak melihat bahwa dan kalaupun kita Mm-mm. adukan, saya sempat mengadukannya ke pihak berwajib, itu urusannya panjang sekali. Nah, jadi harusnya kita aware terhadap hal ini. Itu. Selanjutnya yang nomor ini yang cukup banyak juga, pelanggaran terhadap keamanan website yang kita kunjungi. Nah, Oke. ini juga cara-cara di mana kita nyebutnya apa ya? Para kriminal digital, kita nyebutnya digital crime itu ya, lewat website, dan mereka cukup modal, mereka akan ngumpulin data-data kita, lalu data-data yang sudah kita isikan di website tersebut dijual. Nah, ini kalau misalkan ada beberapa kejadian ini dijual lumayan loh, Kak Anjil. Satu nomor Nah, handphone itu sekarang harganya kurang lebih 5 sampai 10 ribu. Kalau misalkan kita jual, kita punya 20 ribu nomor handphone, lumayan aduh, itu. lumayan kan? Nah, Lumayan. lumayan. Nah, Ah, selain itu, ada juga khusus untuk website, secara secara keamanan teknologi kita juga harus memperhatikan websitenya. Umumnya biasanya website-website itu tidak dilengkapi dengan, mungkin kalau kita nyebutnya keamanan jaringan ya. Keamanan jaringan itu banyak banyak modenya. Ada firewall, ada banyaklah modenya sekarang. Dan itu menjadikan website yang baik keamanannya, sehingga data kita bisa percaya di sana simpan dengan baik. Itu sih mungkin itu ancaman-ancaman yang terjadi ketika kita kurang aware, ataupun ada kegiatan-kegiatan, misalkan kita kurang sadar nih, social hack nih, kayak tadi ya saya udah cerita ya, akhirnya beberapa ancaman ini terjadi sama kita. Gitu sih Kak Anjil. Oke. Ini kita sambil bacain pertanyaan yang masuk ya Kak Fauzan ya. Ini Boleh, boleh. udah yang masuk nih. Kak Fauzan, data kita yang di aplikasi marketplace itu aman nggak sih? Nah, ini memang ketika kita belanja di satu marketplace, kita harus betul-betul percaya bahwa, bukan betul-betul percaya, kita harus betul-betul mencari kredibilitas atas marketplace tersebut. Marketplace itu punya semacam aturan. Biasanya ada istilahnya privacy account. Jadi kita tuh akan disodorkan saat semacam, mungkin kalau terms and condition ketika kita naruh di sana, apa yang terjadi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, biasanya itu akan lebih terbuka informasinya. Nah, kalau bicara aman atau tidak, ini bicaranya nanti agak teknis sedikit, nggak apa-apa ya Kak Kanzil ya? Boleh. Mungkin teman-teman pernah dengar yang Tokopedia jebol jutaan akun. Iya benar. Pernah dengar? Benar? Rame banget. Nah, rame banget. Nah, tapi dari pihak Tokopedia itu bilang bahwa sebenarnya mengakui ada lubang di apps-nya. Itu agak harus hati-hati nih. Agak harus hati-hati ya. Nah, hati-hati. Tapi paling tidak kalau untuk Tokopedia, kalau saya sendiri masih transaksi karena saya percaya. Dan dia cukup terbuka kok. Cukup terbuka. Tinggal yang tidak terbuka adalah penjualnya. Tapi data-data kita cukup terbuka, dan Tokopedia tidak memanfaatkan itu sebagai transaksi, bukan sebagai transaksi, sebagai bahan untuk yang diperjualbelikan. Aman. Misal kalau saya sih, makanya tadi kita harus selektif betul dalam mencari marketplace. Nggak perlulah kita nyari marketplace yang yang kategorinya masih belum bisa dijamin keamanannya gitu. Itu sih Mbak Anzil.
Oke, emang Itu kita kan Zil. Itu paling artinya kalau kalau pertanyaannya aman atau tidak, eh, reputasi kita lihat terus reputasi marketplace-nya. Hati-hati makanya dalam dalam memilih. bertransaksi di marketplace. Oke. Jadi Iya, sekarang memang marketplace banyak. Mungkin yang terbesar ya kalau kita sebut betul. ya dan Bukalapak gitu ya. Jadi emang kita benar-benar harus memilih sendiri marketplace mana yang punya reputasi yang bagus gitu ya. Jangan asal semua Betul, betul. marketplace kita punya akunnya ya kan. Nanti jangan-jangan ternyata mereka Betul, ala-ala aja punya marketplace padahal betul, sebenarnya mereka adalah ingin mendapatkan data. Karena emang data tadi mahal mahal banget kan. Satu nomor 5.000 betul, kalau betul, dapat betul. 10.000 aja ya kan. Itu udah berapa Iya, duit yang didapat betul, gitu. Oke, betul. ini ada pertanyaan berikutnya dari Kakak Imam. Selamat malam Kakak Imam. Oke, Kak boleh nggak Iya. sih kita gunakan nomor handphone yang sama dalam setiap transaksi digital? Misalnya dompet Hmm. digital. Soalnya tiba-tiba sering nih ditelepon marketing atau spammer gitu. Ada tips nggak? Ini yang agak-agak sulit. Ini ketika misalkan kita mau melakukan satu transaksi dalam dompet digital, Mm-mm. term and condition-nya sih sebenarnya harus lebih diperhatikan. Ini sama halnya kayak kita kartu kredit, Kak. Iya. Kartu kredit, ketika kita mengajukan kartu kredit itu ada hal yang eh, kadang mungkin bahasa dalam term and condition-nya kita lewat. Ini Oke. yang jadi benar-benar kita perhatikan ya. Karena saya sendiri pernah ada beberapa kawan-kawan saya itu nggak mau punya kartu kredit karena hal-hal seperti ini terjadi. Dan mereka ini bisa juga sih sebenarnya bisa kita protes, Mm-mm. tapi masalahnya kita sudah tanda tangan di term and condition yang sudah diajukan oleh Dan kita nggak kartu kredit sadar udah itu. tanda tangan gitu. Enggak, betul, betul. Udah Saya main aja sendiri gitu. sampai hari ini, betul. Saya sendiri sampai hari ini hanya punya satu kartu kredit, Kak. Itu pun sama seperti Kak Imam tadi, eh apa namanya? Ditelepon sama spammer sama. Wah, banyak banget saya hampir tiap hari ini ditelepon juga. Padahal hanya lewat satu kartu kredit. Lalu kembali ke pertanyaannya Kak Imam, boleh nggak sih kita gunakan nomor HP yang sama dalam setiap transaksi digital atau dompet digital? Contohnya mungkin kayak ini kali ya, link aja mungkin kali ya, OVO gitu kali ya, atau apa ya? Karena kan link aja, OVO, terus apa lagi, GoPay, GoPay. Shopee itu kan menggunakan saya sendiri untuk apa namanya dompet digital tersebut pakai nomor yang sama. Mm-mm. OVO, GoPay, ShopeePay, terus apa lagi? Link aja ya, GoPay. link aja kan Iya, ada link link. aja. GoPay itu pakai nomor yang sama bisa kok. Nggak ada kalau misalkan bicaranya seperti ini. Ini kan hanya dipakainya di merchant mana aja gitu sih kalau saya sih ngelihatnya. Mana yang lebih luas? Kalau saya sih sekarang, kalau yang saya lihat lebih luasnya, semuanya sudah luas ya, merata ya. Mm-mm. Di tol sekarang udah bisa pakai link aja, bayar parkir udah bisa pakai GoPay, udah bisa pakai Iya, OVO. Kita iya. beli beli makanan, beli boba, street boba, Sinfutam, gulu-gulu dan kawan itu udah bisa pakai ShopeePay. Iya. Itu Jadi jadi kita kalau menurut kudunya saya bisa kok. hati-hatinya dalam penyisian saldonya ya, jangan terlalu banyak kita naruh Betul, uang di digital betul, karena kita nggak betul, tahu kan kapan itu dibobolnya bahaya betul, juga. Itu kan banyak banget tuh waktu itu cerita yang artis-artis di OVO-nya dibobol sampai berapa juta gitu kan. Dan itu juga terjadi betul, sama teman aku, dia ngisi OVO-nya karena dia emang terbiasa semuanya pakai digital daripada bolak-balik tuh mm, ngisi. Jadi dia langsung isi betul. ketika awal bulan, dia isi tuh sekitarnya nominalnya lumayan lah 1,5 sampai 2 juta. Mm, Langsung hilang begitu mm. aja. Dan nggak bisa kembali. Kita mau Nah, minta tes nggak bisa gitu. Itu ya betul, dianggapnya betul. emang Nah, kita yang melakukan transaksi itu gitu. betul. Nah, ini yang terkait terkait dompet digital, ini juga kita harus waspada nih, karena kadang-kadang ada orang yang menginstal aplikasi dompet digital di handphonenya dia kan minta OTP ya biasanya ya, Iya, one time password namanya. Nah, ini orang untuk ngambil one time password terhadap itu menggunakan social hack. Ini hati-hati sekali nih, harus benar-benar hati-hati. Tapi ada tapinya. Saya nyoba salah satu dompet digital dan memindahkan dari satu handphone ke handphone yang lain. Itu memang mudah banget Mbak Anzil. Artinya sebenarnya dompet digital kita dengan nomor yang sama itu ada di dua device.
Ini harus harus nanti ada tipsnya yang bisa bisa kita lihat gitu kan ya, bisa kita apa namanya untuk menjaga menjaga ini ada beberapa tips lainnya. Jangan pernah berikan OTP dan selalu lihat apa namanya aktivitas terhadap akun dompet digital kita. Mungkin Mm-mm. ya bisa jadi ada yang artis-artis itu tanpa sadar ngirimin one time passwordnya. Heeh. One time passwordnya eh one time passwordnya kepada orang yang dia orang yang dia Nggak kenal gitu dimintakan ya. gitu kan ya. Nggak kenal tiba nah itu dipakai untuk otentikasi di penggunaan dompet digital. Lalu setelah dapat kan ada transferan dia langsung Mm-mm. cairkan. Itu kan bisa. Itu bisa. Makanya berhati-hati sekali terhadap penggunaan apa namanya dompet digital ini dan one time password yang tadi saya sudah sebutkan. Ini Nah, tentunya aplikasi semua sudah begitu kok. Gitu. sebenarnya emang kita juga harus harus peka juga, kita harus tahu gitu Betul. loh. Hal-hal digital. Ketika Iya, kita udah menggunakan digital, berarti semua informasi itu bisa diakses oleh siapapun gitu kan. Orang betul. bisa akses. Betul. Karena itu sistemnya semua data kita ada di cloud ya. Di cloud intinya di awan dan semuanya orang bisa, kalau logikanya orang semua bisa ngambil, tergantung kita seberapa Betul. mau apa menyampaikan seberapa lengkap sih informasi yang mau kita sampaikan gitu kan, mau Betul. diumbar istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau Betul. kalau dompet digital sih menurut aku kita hati-hatinya yaitu kita jangan banyak-banyak nih naruh duit di situ Betul. gitu kan, kalau kita emang benar-benar Iya, nggak yakin-yakin banget gitu ya. betul. Saya pernah kok Berarti di salah satu di salah satu dompet digital nggak besar sih nominalnya, nggak besar banget, ya cuma 200 ribuan, tapi kan lumayan ya 200 ribu buat beli pulsa ya. Nah itu saya trace, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada ada yang masuk ke handphone saya. Ada satu aktivitas, loh kok ini ada aktivitas ini dari mana perasaan saya? Karena saya kan, yang namanya kita ganti handphone ya, kita iya, jual beli ya mungkin handphone yang lama saya lupa lupa logout atau lupa menghapus datanya sehingga data itu bisa dipakai. Aduh hilang saya udahlah nggak apa-apa lah. Akhirnya saya cek aktivitas di akun itu lalu saya nonaktifkan semua aktivitasnya dulu di perangkat yang lain baru saya bisa mulai transaksi lagi. Untungnya baru baru 200 ribuan saya ngisi. Ya tapi iya, lumayan lah ya sakit hati juga sih begitu. iya Gitu. pasti ya. Ini ada Gitu. pertanyaan berikutnya nih Kak Fauzan dari Kak Fajar. Ya. Kakak Fauzan, skimming ATM apakah merupakan ancaman digitalisasi dan apakah tindakan pelaku dapat dipidanakan? Gitu. Makasih. Wah, wah ini skimming ATM ini kan betul. Ini juga merupakan apa namanya tindakan digital karena kan skimming ini apa namanya mengcopy kartu ATM kak, mengcopy kartu ATM. Kartu ATM itu di-copy tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kan ATM itu kan punya kita ya. Memang ini Iya. agak-agak sudah banyak sih sebenarnya yang apa namanya sudah banyak terjadi eh, di mana-mana eh, apa namanya kalau bertanya tindakan pidana saya belum banyak juga yang udah ketangkap kok yang terkait skimming kartu-kartu ATM kita ya Mm-mm. karena beberapa dari luar negeri kemarin ada kalau nggak salah Portugal apa mana gitu kerjasama dan Mm-mm. cukup rumit apa namanya pemecahan masalah ini gitu karena mereka cukup canggih. Jadi ketika Iya. misalkan kita bertransaksi di ATM, lalu di situ ada alatnya itu di mulut ATM kan, Zil? Mm-mm. Alatnya itu di mulut ATM mengcopy semua data yang ada di ATM kita. Nah, Oke. mungkin dulu dulu pernah rame di mana kalau kita transaksi debit, kartu kita Mm-mm. digesek di mesinnya, di alat eh, apa alat-alat yang buat ngitungnya, apa namanya saya EDC, lupa alat buat EDC, ngitungnya. Kalau EDC. IDC oke. Yang satu lagi POS-nya mereka, tahu POS ya? POS-nya kan sih, POS itu point Keyboard of itu ya sale sih? ala
kasir. Alat Ya, kasirnya itu kasir digesek putih kartu itu ya. kita. Ya, betul. Di beberapa swalayan, karena itu akan mempermudahkan itu mencatat ya, mencatat Iya. kartu ya, nomor kartu. Tapi ternyata yang dicatat bukan hanya nomor kartu, passwordnya Hmm. juga, PIN ATM-nya juga. Nah itu makanya di stok sekarang, Mm-mm. kalau ada yang melakukan hal tersebut, misalkan Mm-mm. ada apa namanya melakukan hal yang apa namanya melakukan hal tersebut, perusahaannya bisa kita tuntut. Kan nggak boleh itu sekarang. Itu Oh. perusahaan swalayannya. Saya mungkin kalau Kanji tahu hari-hari ya. Hari-hari tahu Mm-mm. hari-hari swalayan. Mm-mm. Tahu? Eh, dulu dulu waktu awal saya juga pelanggan di hari-hari swalayan. Ketika melakukan transaksi debit, dia akan menggesekkan kartu kita selain di edisinya juga di apa namanya di alat kasirnya itu. Kita nyebutnya POS, point of sale gitu. Nah, ini sudah dilarang sekarang, nggak boleh. Karena kan di dalam pita magnetik dalam ATM kita itu sudah terkandung, tadi saya bilang ya, PIN dan Hmm. nomor kartu yang bisa di-copy. Sebenarnya orang awam kalau yang mengerti sih, kayak saya nih misalkan nih saya sih nggak apa-apa, bisa aja kita beli alatnya, alat untuk apa pembaca kartu, itu udah langsung kelihatan. Gitu sih, gitu kan Zil. Oke. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi sebenarnya kalau dipidana kan bisa-bisa aja karena udah ada ya. Bisa, eh bisa. udah ada gitu buktinya mereka-mereka yang melakukan pembobolan skimming gitu tuh dan dipenjarakan Ya, gitu. ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Bob Andara. Pak Fauzan, apakah ada tips bagaimana cara membuat password yang aman? Nah, ini yang seru. Password yang aman. Pertama, nggak boleh kurang dari 8 karakter. Oke. 8 karakter. Makin Yang aman gitu ya. betul. Sebenarnya sih 6 sudah cukup aman ya. Tapi kombinasi yang aman yang disarankan menurut sistem manajemen keamanan informasi pertama terdiri atas huruf besar, huruf Mm-mm. kecil, angka dan spesial karakter. Gitu. Oke. Spesial karakter tuh bisa minus, bisa add, spesial karakter ya, bisa underscore, Iya. umumnya sih yang bisa dibaca itu. Gitu. Pokoknya spesial karakter, bisa persen gitu. Iya. Jadi Kadang, iya, gimana iya, kan iya, sih? betul. Ada beberapa tuh Kak Fauzan yang apa ya Hmm? nggak tahu aplikasi atau apa itu nggak mengharuskan nggak boleh ada karakter gitu kan mereka hanya menerima huruf dan angka gitu itu aja emang sudah cukup ya. Betul. Nah, sudah cukup. Tapi huruf sama angkanya pun pertama huruf harus camel, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Angkanya itu pun jangan angka urut, diusahakan, atau mungkin kalau misalkan tanggal lahir juga kurang aman ya. Jadi harus Oh angka iya. yang sedikit random yang gampang kita ingat lah. Misalkan Fauzan F besar F A U Z 4 N 123 kan itu Hah, udah apa gampang namanya banget. sudah nah diusahakan apa namanya yang disarankan tuh seperti itu gitu. Ada yang memang tidak terima spesial karakter, ada yang apa namanya, ada yang Mengharuskan ada spesial ya mengharuskan kan. spesial karakter. Nanti biasanya kalau yang sekarang website itu udah canggih. Oke. Canggihnya adalah dia akan mengukur seberapa kuat password kita. Oh Gitu. iya biasanya ada Jadi slot ada gitu ya. Wah, betul, betul, betul. Nah, biasanya kalau yang tadi saya sebutkan yang berdasarkan yang sudah disepakati itu huruf besar, huruf kecil, angka dan spesial karakter itu pasti strength-nya strong ya. oke. Kekuatan dari passwordnya strong gitu. Oke. Gitu kan, Sil? Maksudnya huruf besar, huruf urut, jangan sampai ada angka yang berkaitan dengan tanggal lahir, karena itu pasti udah Mm-mm. kebaca ya kan. Kita pakai angka-angka yang lain. Betul, Kalau bisa mungkin namanya betul. juga jangan nama kita kali ya, entahlah nama siapa Bisa, gitu kan, biar makin bisa. pusing. Yang Yang ngebaca yang makin unik, pusing. Hmm. dulu mungkin Kak Ansil tahu yang kalimat-kalimat alay, Iya, Fauzan iya, 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 tahu, tahu. F4. Nah, Kan? itu bisa Iya. jadi iya. Itu bisa jadi apa password ranknya cukup kuat gitu. Hmm. Oke.
Jadi alay nggak selamanya jelek ya, bisa juga Iya bener, buat bisa juga. ngejaga password kita. Betul, Oke, betul. ini pertanyaan berikutnya Siap. nih Kak Fauzan dari Kak Dena. Beberapa hari Ya. belakangan, aku mau verifikasi akun email, tapi nggak ada SMS Mm-mm. masuk. Padahal Mm-mm. nomornya sudah benar. Lalu aku coba nomor lain dan bisa. Itu kenapa ya? Nah, pertanyaannya, kedua nomor tersebut itu sudah didaftarkan belum di akun emailnya? Biasanya kita diminta nomor handphone untuk verifikasi. Biasanya untuk Yep. backup. Gitu. Nah, untuk backup atau kemungkinannya ada dua. Nomor itu nomor belum pernah dimasukin ke dalam Gmail. Ini bicaranya email apapun ya. Nomor itu belum Iya. didaftarkan sebagai recovery number, gitu kan ya. Dalam email tersebut belum ada nomor recovery numbernya, atau eh, atau nomor yang dimasukkan bisa jadi, tapi kalau dua enggak ada ya. Bisa jadi itu bukan nomor yang didaftarkan, bisa jadi begitu. Memang kadang-kadang, nah inilah tadi saya bilang, saya kembalikan ke bahwa kebanyakan justru yang berhasil adalah ke social hack tadi yang di depan Kanzil ya. Jadi orang itu mendapatkan nomor handphone kita untuk verifikasi bukan lewat alat-alat kita. Alat-alat kita udah cukup aman, tapi lewat social hack tadi yang saya bilang. Ini yang perlu diperhatikan. Secara teknologi sekarang sudah lumayan dalam tanda kutip sudah lumayan cukup aman karena teknologi keamanan juga berkembang ya. Teknologi mulai dari sisi jaringan, mulai dari sisi pengembangan dalam aplikasi gitu. Nah, tinggal karena udah susah, makin sulit dalam sisi teknologi, yang diserang adalah sosialnya. Nah, ini kita perlu hati-hati sekali. Nah, dalam membuat email, perlu diperhatikan juga nomor handphone yang kita simpan. Nah, kalau yang nomor satu lagi masuk, curiganya adalah saya nih, curiganya nomornya belum didaftarin. Bener dong? Oh, kitanya lupa kali ya. Betul. Saya juga pernah merecovery nomor handphone teman saya orang Palembang. Itu begitu. Nomornya didaftarin belum? Belum pernah masukin nomor telepon katanya. Akhirnya saya daftarin nomor telepon dia, ada SMS masuk ke nomor dia. Nah, bisa jadi seperti ini gitu. Dan akhirnya bisa merecovery emailnya dia. Ini teman-teman juga harap berhati-hati juga ya. Mungkin lupa atau gimana, mungkin bisa jadi kita masukkan ke dalam catatan di luar dari perangkat-perangkat yang terkoneksi ke internet. Nah, jadi ada alat yang khusus, ini sih mungkin agak ngerepotin ya, ada alat perangkat yang khusus yang nggak kita koneksiin ke internet jadinya. Kan misalkan handphone nggak usah dikoneksi internet, cuma sekedar buat pegang-pegangan baca data gitu kan ya, bisa kan ya? Atau Bisa. kertas atau buku atau not juga kan nggak harus itu memang agak-agak dalam tanda kutip udah ini banget ya, jadul banget, tapi cara itu cukup efektif untuk ngamanin data. Gitu. Iya benar. Ini jadul nggak selamanya jelek ya, malah menyelamatkan data kita. Betul. Ya. Betul. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Faya. Ada lagi? Kak, idealnya setiap berapa lama sih kita harus update password? Idealnya 3 bulan. Idealnya 3 bulan. 3 bulan. Idealnya per 3 bulan ini sebenarnya sih betul. Sebenarnya sih nggak ada standar khusus untuk mengganti password, tapi idealnya 3 bulan sekali kita ganti lah. Itu bukan hanya password yang ada ya, Kanzil, tapi PIN segala macam belum pokoknya yang berkaitan dengan password atau kata kunci gitu. Iya. Oke. Ini Kak Fauzan, Kak Dena ngejawab nih, katanya tuh nomornya sudah didaftarin. Sudah didaftarin ya? Oh, ya, aduh. Ini kalau sudah didaftarin repot juga, ini harus kontak si ininya juga. Kontak si penyedia layanan email, jangan-jangan Gmail nih. Gmail juga kadang-kadang suka lewat juga soalnya. Memang agak-agak, tadi saya bilang di awal, kitanya harus aware betul bahwa harus pegang kendali betul terhadap akun-akun kita, akun-akun digital kita semuanya, aktivitas yang kita lakukan, informasi-informasi yang kita berikan, gitu kan ya.
Atau bisa jadi gini, eh, kadang kalau misalkan kita merecovery email, Gmail lah contohnya lah ya. Nah, Gmail, saya kurang paham nih, apakah harusnya sih kalau saya merecovery Gmail itu, dia akan, saya nggak tahu nih, belum belum lebih dalam lagi terkait apakah Gmail akan mencas SMS yang kita terima, sama kayak bank. Tahu ya Oh, Kak Anzil ya, ketika kita ya akun kita apakah mencas ya. betul, apakah harus itu? Saya belum tahu ya, ini mohon maaf karena saya belum belum lebih dalam lagi, tapi lebih dalam lagi karena yang setahu saya memang Gmail itu apa namanya verifikasinya cukup kuat gitu. Karena ada, nah Mbak ini Kakak Dena dibaca lagi tentang privasi akunnya. Nah itu harus dibaca betul-betul. Karena kok aneh saya nggak daftarin nomor handphone saya di yang satu, tapi ketika misalkan apa namanya saya minta yang sudah daftarkan nggak masuk, giliran yang Iya. nggak didaftarkan malah masuk. Nah, perlu didalami nih, device yang dipakai Kak Dena tuh apa? Google apa namanya, Android kah atau apa? Karena ketika kita pakai Android, karena ini mungkin agak saya juga nggak ini, saya juga masih mempelajari ini bagaimana, karena cukup banyak juga ketika kita pakai handphone khususnya Android, Gmail itu seperti megang apa yang kita punya. Jadi Oh meskipun iya. nomornya beda dan dia tahu bahwa di alatnya sama, gitu kan? Heeh. Dia tahu alatnya sama, dia bisa dikirim, gitu. Oh, Bisa juga dikirim karena tahu ada nomor tersimpan di situ, gitu. Gitu sih. oh. Kalau saya sih seringnya begitu gitu, Mm. gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kakak Fauzan Hmm. dari Kak Fajar, bagaimana cara mengetahui indikasi cyber attack dalam media sosial? Wah, ini pertanyaannya berat nih. Cyber attack dalam media sosial. Iya. ini ini tadi saya bilang di awal bahwa kita harus benar-benar melihat aktivitas terhadap akun kita. Hmm. Cyber attack yang dilakukan pada media sosial kita itu banyak ya. Bisa kita nyebutnya denial of service atau apa namanya apa namanya denial of service atau record activity. Jadi aktivitas kita, input password, input username itu direkam lalu dikirimkan. Nah, ini sebenarnya ada aplikasinya Kak Anzil. Oke, apa tuh Nah, ada aplikasi? aplikasinya. Aplikasinya khusus untuk merekam yang apa namanya apa namanya apa namanya eh, apa aplikasinya untuk merekam aktivitas semua handphone kita. WhatsApp bisa di screen capture. Nah, ini kan sudah pelanggaran privasi ya, sudah pelanggaran privasi ketika kita eh, direkam, media sosial kita direkam, lalu disebarluaskan tanpa ada persetujuan dari kita. Persetujuan itu biasanya, kalau kita melakukan persetujuan, biasanya ada TC-nya ya, term and condition-nya Ya. apa. Ketika kita melakukan login, apa kalau kalau kita daftar sesuatu itu ada apa namanya term and condition lah, term and condition gitu bahwa akunnya benar-benar dipegang, bahwa passwordnya kami tidak akan menyebarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, Hmm. biasanya sih kalau indikasinya umumnya kalau saya yang pernah saya pelajari akun kita akan berubah. Misalkan, ini yang paling kecil adalah bahwa postingan-postingan kita di media sosial itu kok perasaan nggak pernah ngepost ini, kok tiba-tiba muncul gitu dari Iya. mana? Apakah ada orang lain yang make? Kan itu merupakan salah satu indikasi ya. Nah, indikasi bahwa media sosial kita sudah kena cyber attack atau serangan cyber. Atau yang kedua, perangkat kita nih umumnya ketika misalkan kita kena cyber attack, umumnya dia punya load yang tinggi. Handphone jadi berat, komputer jadi sulit pakainya, jadi lebih lemot, seperti ada Oh, servis-servis
seperti ada servis-servis atau ada kegiatan-kegiatan lain di belakang yang nggak tampil di depan muka kita itu berjalan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena tadi saya bilang Oh ya, berarti emang banyak lagi ada sesuatu. kegiatan supaya komputer kita ngeheng. Nah, itu biasanya indikasi-indikasi yang bisa kita lihat ya bahwa media sosial kita sudah mulai dihack oleh orang, bahasa gampangnya dihack ya. Bahasa gampangnya dihack sama orang. Gitu sih. Itu sih paling Kak kalau dari saya. Jadi harus perhatiin tuh, dan jangan lupa ya per 3 bulan sekali kita harus ganti passwordnya biar lebih aman. Betul. Oke. Betul. Ya nih Kak Dena ngejawab lagi nih. Iya Kak, betul sekali, nomor saya yang nggak terdaftar pakai Android, sedangkan yang terdaftar pakai iOS. Jadi sebenarnya kita di handphone kita juga harus hati-hati juga ya. Betul. Jadi si Android, betul, Google tersebut membaca bahwa emailnya yang perlu di recovery itu nomornya ada di handphone Android A, nomornya B, dan tahu gitu. Akhirnya makanya begitu dimasukkan dia sudah baca, oh ternyata benar si orangnya si pemilik akun ini adalah terdaftar di Android. Kalau saya karena saya pengguna Android, itu yang saya pelajari dan saya betul-betul melihat aktivitas akun saya, entah mobile, entah mobile atau entah di PC, bahkan komputer kantor saya ketika misalkan saya login Gmail saya itu saya tahu aktivitasnya kemana aja. Itu sih kayak Kanjil. Gitu. Iya benar kan, kadang-kadang kita kalau buka Gmail misal di komputer yang berbeda dari biasanya itu langsung muncul notifikasi bahwa ada kegiatan dengan bahkan itu detail banget disebutin di komputer apa kayak gitu kan, sampai detail banget. Sampai location, bahkan sampai location dan device. Ya. Oke Kak, ini masih belum ada pertanyaan lagi. Kalau tips dan triknya nih Kak Fauzan. Nah, ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama tadi hati-hati terhadap pesan-pesan yang minta informasi pribadi. Selamat Anda memenangkan A, silahkan kontak link tersebut gitu ya. Nah, atau silahkan WA nomor ini gitu ya. Nah, hati-hati dalam yang hal gini. Harus dipastikan bahwa pesan-pesan tersebut valid atau berasal dari misalkan yang contohlah marketplace kan sering ya ngasih ngasih giveaway. Nah, itu betul-betul di sana ada ininya, ada programnya dalam pemberian giveaway. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mendapatkan informasi bahwa kita harus mengakses satu website, nah perhatikan umumnya website-website tersebut itu, misalkan contoh Shopee, banyak Shopee nih, Shopee juga banyak dicatut namanya, shopee123.blogspot.com. Nah, jangan diklik karena pasti website ini nggak valid. Gitu. Pokoknya kalau sudah ada kata-kata misalkan udah jelas, jangan gitu ya. Atau misalkan nah, mendingan langsung ke langsung tokopedia.com. Biasanya mereka sudah punya brand sendiri ya. Nggak mungkin namanya aneh-aneh seperti itu. Saya BRI, kemarin pernah BRI juga, Anda mendapat hadiah dari ini. Loh, kok nomornya malah nomor IM3? Kan nggak mungkin BRI kontak saya dengan nomor IM3 kan? Nah, selanjutnya adalah, ini yang nomor selanjutnya, jangan install aplikasi berbahaya di ponsel. Aplikasi berbahaya itu, kita harus perhatikan apa yang diakses oleh aplikasi tersebut. Apakah biasanya kalau misalkan di iPhone akan nanya dulu, allow nggak, di allow atau tidak, allow akses phone, allow akses foto, gitu kan ya. Nah itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati dan perhatikan betul. Bisa kita lihat di setting dan security-nya. Itu bisa kita matikan juga. Aplikasi-aplikasi yang berbahaya adalah aplikasi-aplikasi yang ujung-ujungnya akhirnya kita lihat ratingnya ya. Ratingnya sama yang banyak instalasinya.
Akan nggak mungkin dibohongin berapa jumlah instalasi yang ada yang sudah aplikasi yang sudah terinstall dalam handphone sedunia itu nggak bisa dibohongin. Dan komentarnya itu yang harus hati-hati. Kita baca Selanjutnya, betul. Selanjutnya adalah bahwa setiap software atau perangkat lunak yang terinstall dalam perangkat kita, komputer kah, laptop kah, handphone kah, itu diusahakan yang terbaru. Nah, diusahakan yang terbaru. Terbaru itu artinya biasanya kita dapat notifikasi update. Umumnya paling banyak adalah security update atau update-nya keamanan. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau Android dan iPhone juga banyak kok. Tapi Android malah cenderungnya lebih sering, bisa sebulan sekali. Kalau iPhone hitungannya bisa 2 bulan atau 3 bulan lah, ada security update-nya. Selanjutnya, waspadai peniru identitas. Peniru identitas nih, nah ini saya hati-hati dalam melihat bukan hati-hati. Kita harus benar-benar lihat perangkat kita tidak terinstall keylogger namanya. Keylogger itu adalah peniru identitas kita tuh. Keylogger itu apa yang kita lakukan, apa yang kita pencet, apa yang kita input itu direkam, dikirimkan. Nah, ini harus hati-hati sekali. Termasuk skimming tadi kata Kak Fajar ya, yang saya sudah ceritain. Skimming itu termasuk salah satu bentuk peniru identitas. Selanjutnya, nah ini yang penting, tadi Kak Anzil sudah sebutkan, kita pegang kendali terhadap data di akun kita. Nah, sebenarnya sih akun Google sudah cukup aman, Apple juga sudah cukup aman. Nah, karena kan pengguna besar perangkat di dunia ini kan Google dan Apple ya. Yep. Nah, itu kita pegang kendalinya dan perhatikan betul kegiatan-kegiatan apa saja yang terjadi, aktivitas apa saja yang terjadi sama akun tersebut. Itu. Selanjutnya, nah ini yang cukup penting. Gunakan jaringan dan koneksi yang aman. Jangan sembarangan connect Wi-Fi. Nah, ini connect Wi-Fi, jangan sembarangan. Ini agak susah sih. Kita juga nyari Wi-Fi gratis ya. Nah, umumnya Wi-Fi yang cukup baik keamanannya itu dia menggunakan sebelum connect itu menggunakan web portal. Jadi kita connect. Mungkin kalau Kak Anzil pernah di hotel-hotel, umumnya banyak di hotel-hotel. Di mall itu kan di bandara di itu mall. otomatis langsung connect portal. Betul. Gitu ya. Connected aman, ya? Setelah ini aman. Itu sudah bisa dipastikan karena web portal tersebut adalah web portal keamanan namanya. Nah, kalau yang biasanya di coffee shop itu hati-hati ya. Hati-hati sekali yang coffee shop itu restoran, tapi bukan berarti saya nggak bilang mereka nggak aman gitu ya. Mereka juga punya pengamanan sendiri, tapi kita alangkah lebih baiknya kita tethering aja lah gitu. Lagian kalau di sana kan khawatirnya yang terkoneksi dengan Wi-Fi tersebut itu akan mengakses perangkat kita, gitu. Jadi aktivitasnya nggak bisa ditrace atau misalkan ada aktivitas mencurigakan nggak kelihatan, gitu. Selanjutnya, nah tadi sudah kita sebutkan ya Kak Anzil. Ini saran saya, kita pakai kata sandi yang kuat. Sudah saya kasih tipnya, minimal 8 dengan dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan spesial karakter. Jangan nama, jangan tanggal lahir, angka berulang. Angka berulang, angka berurut gitu. Kalau bisa alay nggak apa-apa. Justru biasanya strength alay itu malah lebih strength. Selanjutnya, ini yang sudah umum, kita aktifkan keamanan verifikasi 2 langkah. Sebelumnya Google tuh nggak pakai. Sebelumnya, yang saya tahu ya, sebelumnya yang pakai bahkan yang lebih rumit punya Apple. Aduh, kalau urusan Apple ribet banget keamanan, bener deh, ribet. Performa kita kadang-kadang lagi buru-buru, buru-buru nih kita mau ini malah lama karena harus verifikasi 2 langkahnya, gitu kan. Itu memang jadi lebih aman, itu saran saya pun juga mengaktifkan hal ini, bukan hanya untuk perangkat, tapi saya aktifkan juga untuk tadi seperti Kak Dena tadi yang nanya
apa namanya terkait recovery passwordnya di Gmailnya ya. Saya juga pakai karena ini jadi sehingga aktivitas apapun bisa terlihat di perangkat kita gitu. Selanjutnya selalu mengupdate term and condition atas security kebijakan keamanan terhadap akun apapun. Itu harus kita lihat, kita baca baik-baik. Memang kadang kita suka nggak aware ya terhadap yang begini-begini, tapi ini jadi penting. Ini jadi cukup penting sehingga betul. Tapi nggak apa-apa lah kita baca sekilas-sekilas gitu. Banyak sekali. Iya. Tapi Pak, nah, ini ada satu yang apa namanya kecepatan dengan keamanan itu selalu berbanding terbalik ke Anzil. Semakin aman pasti semakin lambat. Kalau kita mau cepet ya nggak aman gitu. Sederhananya adalah kalau kita lagi nyetir, kalau mau cepet ya nggak usah pakai seatbelt, bener dong? Iya. Iya kan? Kalau kita mau cepet masuk duduk udah nyetir aja tanpa tahu pintu dikunci, tanpa tahu pakai seatbelt. Nah itu sih paling tips yang bisa saya berikan gitu kan Sil. Ada yang nanya lagi kan Sil? Oke, sebentar sebelum aku menjawab bacain pertanyaan, ini aku penasaran nih. Sekarang itu kan kalau kita pakai aktivasi akun ya, akun apapun itu di media apapun, itu ada yang namanya SSO, single sign on. Jadi kita nggak perlu sign in, masukin data, tapi kita langsung sinkronkan aja itu dengan akun Gmail kita atau Facebook. Itu kan biasanya dua pilihan itu ya, antara Facebook dan Gmail. Dan itu kita tinggal masukin Gmail kita, password udah langsung masuk di apa namanya di aplikasi itu. Sebenarnya kayak gitu tuh aman nggak sih? Nah, pada dasarnya aman Kak Anzil, aman karena Google dan Facebook itu punya keamanan yang cukup tinggi dan harap tadi saya kembali diperhatikan bahwa term and condition-nya dulu, mohon maaf, dulu kan kita sering masukkan nomor handphone di Gmail ya. Iya. Dan ketika kita lakukan SSO, semua data privasi kita itu terbuka di Gmail dulu. Iya benar. Nah saat itu ada yang protes karena kok nomor handphone saya tiba-tiba muncul di Facebook gitu kan ya, muncul di akun-akun kan nomor ponsel itu kan nomor yang cukup personal ya, sehingga bisa di-trace langsung ke siapanya. Dulu dan sekarang kebijakannya adalah sudah diatur bahwa privasi itu tidak dikasih, yang dikasih hanya Gmail. Dan itu saya bisa pastikan itu cukup aman kok. Saya juga sering kok. Itu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas kegiatan digital. Ya. Karena kalau dulu kan kita kalau mau sign in harus daftar dulu, masukin nama, email, masukin banyak beberapa pertanyaan. Tapi karena ada SSO, kita cuma tinggal masukin, sinkronkan aja sama Facebook kita atau sinkronkan aja sama Gmail dan udah kita udah punya akunnya itu kan. Jadi pertanyaanku kita di Gmail itu semua aplikasi itu punya dong, kebuka dong. Itu kan yang bahaya ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada enggak. Jadi yang sekarang hanya emailnya saja. Emailnya pun sepertinya sekarang tetap ada harganya. Mereka bisa ngirimin spam ke email kita sehingga kita terganggu, tapi yang lebih krusial tidak diberikan sama misalkan anggaplah sekarang gitu sudah tidak hukum ya, law enforcement itu tetap bakal akan dibuka. Nah sekali lagi saya akan tetap mengingatkan ke teman-teman buat Kak Anzil juga, ketika misalkan kita melakukan SSO, term and condition-nya dibaca ya Kak. Itu sama aja. Iya, itu sama aja kita memberikan main approve aja, itu juga sama aja memberikan akses ya terhadap data-data kita. Nah saya biasanya nih umumnya nih yang kita tahu download film lewat Google Drive ya, biasanya kan gitu ya, ada ya, ada kan ya. Nah itu hati-hati ya Kak Anzil ya, hati-hati karena khawatirnya di Google Drive kita ada data-data yang krusial, bener dong? Karena itu tuh bahwa akun @gmail.com akan mengakses dan boleh melakukan perubahan terhadap
drive Anda atau media simpan Anda. Nah, itu diperhatikan betul. Itu. Oke. Dan tadi saya bilang isinya benar-benar dibaca ya. Sebelum kita melakukan aktivitas digital yang seperti tadi SSO, transaksi gitu kan ya. Itu term and condition-nya benar-benar dibaca. Itu sih, Kak Zil. Oke, ini ada baca pertanyaan lagi ya, kita sebelum closing, karena 4 menit lagi kita closing nih. Pak Fauzan, kalau ingin belajar ilmu keamanan data, apa sih nama bidang ilmunya? Nah, keamanan data itu cukup teknis sih sebenarnya. Kita harus bedakan mana keamanan data dan mana keamanan informasi. Mungkin dari Pak Bob itu yang dimaksud adalah keamanan informasi kali ya. Kalau keamanan data sendiri itu ada namanya data governance. Data governance itu yang membicarakan mulai dari teknis pengamanan data, pemilik data, bagaimana menggunakan aktivitas pertukaran datanya, terus teknologi apa yang digunakan dalam transaksi data tersebut, gitu kan ya. Nah, itu keamanan data. Sedangkan untuk keamanan informasi, mungkin sedikit ya, nggak apa-apa. Informasi itu adalah kumpulan dari data-data yang bisa dijadikan, yang ada manfaatnya atau ada nilainya. Nah, untuk bidang ini namanya sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yang satu data governance, yang satu information ISMS namanya, Information System Management Information Security Management System. Jadi, yang satu sistem manajemen informasi, yang satu data governance. Jadi memang dua keilmuan ini yang berbeda tapi saling mendukung. Gitu. Itu sih bidang kalau yang Pak Bob itu nanti mungkin data governance kali Pak ya, ilmunya. Data governance itu terkait pengelolaan dan keamanan data. Gitu sih. Gitu kan, Zil? Ini last question, nanti bisa dijawab dengan cepat karena 2 menit lagi kita closing. Oke. Kak, secure mana sih menggunakan signature digital atau barcode system? Nah, pertanyaannya, signature digital ini nanti akan diverifikasi oleh pihak ketiga atau enggak? Kalau iya diverifikasi, akan dipakai lebih baik pakai signature digital. Kalau barcode system, saya bisa bikin barcode system sendiri. Gitu. Kalau bisa, tapi barcode system saya belum bisa dipercaya. Karena siapa yang mau mensertifikasi kecuali barcode sistemnya verifikasi oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, untuk kedua hal ini sudah ada lembaga yang mensertifikasi signature digital dan barcode system. BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta saudara kita, Perum Peruri. Nah, mereka punya sertifikasi terhadap signature digital dan barcode system kita. Gitu. Oke, udah last question dan kita juga tinggal 1 menit nih sebelum aku closing nih Kak Fauzan. Makasih udah sharing-sharing ilmunya gitu. Akhirnya terima kasih Kak Anzil. Kita peka atas data kita di digital terutama. Jadi aku bakalan bacain lagi nih tips apa aja sih yang harus kalian ingat nih ketika kalian menggunakan atau menge-share data digital. Yang pertama adalah hati-hati terhadap pesan yang meminta informasi pribadi. Itu pasti jangan suka ngasih tanggal lahir dan nama ibu kandung. Itu hati-hati ya. Lalu pastikan validasi atau link yang mencurigakan. Jadi jangan asal ngeklik URL yang masuk di SMS kita. Terus jangan install aplikasi berbahaya di ponsel, update software terbaru, waspadai peniru identitas, pegang kendali terhadap data di akun Google. Pastikan kalian juga harus bijak ya menggunakan data-data apa aja yang kalian share di Google kalian. Terus gunakan jaringan dan koneksi yang aman. Nih hati-hati yang suka pakai wifi sembarangan nih ya. Lalu lindungi akun dengan sandi yang kuat. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Lalu utamakan keamanan dengan verifikasi 2 langkah dan cek Google Safety Center. Nah, itu tips-tips yang udah kita rangkum dari obrolan malam ini gitu. Terima kasih buat Curious People semua, terutama juga